Ingin analisa Anda mengenai laju IHSG yang menguat setelah ambruk 3 hari belakangan ini. Silakan. Ya memang belakangan ini kan setelah Pilpres berjalan satu putaran ya, dana asing itu sempat masuk. Kalau saya lihat 1 bulan terakhir itu kan sekitar 7 triliun ya. Tapi belakangan ini 1 minggu terakhir itu malah keluar ya, dana itu sekitar 2 triliun keluar. Jadi apa penyebabnya? Salah satunya memang adanya semacam pandangan lah dari beberapa ekonom yang melihat bahwa ekonomi di Amerika itu ternyata tidak begitu buruk gitu, cukup bagus. Jadi itu yang membuat urgensi Fed untuk menurunkan suku bunga itu menjadi berkurang gitu ya. Jadi itu sebabnya mengapa market itu agak bertanya-tanya sekarang. Jadi kalau sebelumnya itu banyak yang memperkirakan mungkin bulan Mei atau Juni udah mulai menurunkan suku bunga Fed, tapi melihat data itu malah banyak berpikir sekarang jangan-jangan tahun ini nggak turun gitu suku bunga di Fed gitu, suku bunga Fed gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan market mungkin agak berpikir kembali ya terhadap ekonomi ke depan gitu. Oke, baik. Pak Surya, tadi karena Anda sedikit menyentuh mengenai The Fed, malam ini akan ada level pertemuan yang akan juga somehow menjadi kisi-kisi dan mengisyaratkan kebijakan The Fed ke depannya. Walaupun sebenarnya sudah banyak ekspektasi bahwa The Federal Reserve akan melakukan cut rate di half 2 2024 dan mungkin sudah cukup price in gitu ya. Bagaimana kira-kira ekspektasi ya mengenai FOMC minutes ini dan bagaimana juga kira-kira dampaknya untuk IHSG besok dan mungkin seminggu ke depan? Ya, jadi kan seperti saya sudah utarakan tadi juga bahwa konsensus mungkin memperkirakan Fed itu mungkin makan cut rate sekitar 50 atau 75 basis point ya di second half ini. Nah, tapi itu kan mesti dilihat lagi kembali nanti pada waktu malam nanti itu pidato seperti apa gitu. Karena banyak orang yang sekarang mulai berpikir bahwa jangan-jangan Fed ini tidak ada urgensinya untuk menurunkan suku bunga di second half tahun ini gitu. Nah, kalau misalnya itu yang terjadi, maka kan kemungkinan kan US dollar kan bisa menguat ya, US dollar bisa menguat dan market kita mungkin jadi kurang bagus gitu ya kelihatannya ya kalau misalnya itu yang terjadi gitu. Tapi kita lihat aja nanti seperti apa pidatonya gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya semuanya juga masih menanti gitu ya bagaimana nih rilis pidato dari Jerome Powell malam ini. Silakan Susi, seperti apa tanggapannya untuk The Federal Reserve yang sepertinya pelaku masih kalut menunggu bagaimana hasil pidato nanti malam? Ya sebenarnya sesuai dengan yang dibicarakan tadi ya, bahwa kan sebenarnya kalau dari konsensus pasar sendiri kita optimis nih bahwa nanti di bulan Juni itu akan ada cut rate ya, Safrinas, ya di bulan Juni atau di sekitar kuartal 2. Kalau kita lihat nih pada harga emas, kan harga emas kemarin menyentuh all time high ya di level 2.141 US dollar per troy ounce. Jadi sebenarnya reasonnya salah satu harga emas naik itu adalah para pelaku pasar itu optimis bahwa The Fed ini akan jadi memangkas suku bunga. Karena kalau kita lihat inflasi di bulan Januari kemarin kan inflasi US sendiri sudah melandai di 3,1%. Meskipun memang masih cukup jauh dari targetnya The Fed sendiri sekitar 2%. Kemudian kalau kita lihat ada banyak beberapa data juga yang memang menunjukkan bahwa ekspektasi suku bunga untuk turun ini bisa makin terdorong. Salah satunya kalau kita lihat di mana kemarin ada rilis PMI manufaktur US sendiri. Nah, PMI manufaktur US sendiri itu kalau kita lihat di bulan Februari itu turun menjadi 47,8 dari sebelumnya 49,1. Selain dari PMI manufaktur, kemudian juga ada PMI manufaktur jasa. Secara jasa juga kemarin turun menjadi 52,6 dari 53,4. Jadi memang ada beberapa dari data PCE juga yang kemarin sesuai ekspektasi sekitar 2,4% ya secara tahunan. Nah, jadi beberapa data ekonomi ini bisa mendorong bahwa ekspektasi para pelaku pasar The Fed ini bisa menurunkan suku bunga di kuartal 2 2024 nanti. Oke, di kuartal 2 2024 nanti. Dan jika akhirnya nanti benar-benar diturunkan atau Fed akhirnya melakukan cut rate, bagaimana menurut Anda ini dampaknya terhadap IHSG dan adakah sektor-sektor sendiri yang memang lebih diuntungkan lagi dengan ekspektasi ini? Nah, tentu ketika nanti The Fed ya akan memangkas suku bunga ini justru memang sangat menguntungkan untuk beberapa sektor dan terutama juga untuk pergerakan rupiah. Karena kalau misalkan nanti The Fed ini jadi memangkas suku bunga, dolar ini otomatis akan melandai atau akan lebih indeks turun. dolar akan melandai. Kemudian ketika dolar turun otomatis rupiah menguat. Kemudian dari sisi sektoral tentu harga emas ini akan makin melonjak lagi nih, bahkan bisa menyentuh level di kisaran pasar para pelaku pasar itu bisa berada di level bertahan di level 2.100 atau bahkan menyentuh level 2.300 US dollar
per troy ounce. Kemudian pada harga minyak ketika dolar turun, berarti kita membeli minyak itu akan jauh lebih murah untuk para pemegang mata uang asing selain dolar ya. Jadi kalau kita beli harga minyak itu jauh akan lebih murah ketika harga dolarnya turun. Otomatis sektor perminyakan juga akan terdorong. Jadi memang dari sektor emas, sektor minyak, kemudian juga dari rupiah ini akan terdorong dari atau positif dari penurunan suku bunga The Fed. Oke, terima kasih Susi. Saya ke Pak Surya kembali. Sektor-sektor apa saja Pak kira-kira yang akan diuntungkan? Kita berandai-andai half 2 ini benar-benar The Fed akan melakukan cut rate. Silakan. Ya, kalau suku bunganya turun sih ya, kalau seperti yang konsensus harapkan, berarti kan banyak sekali yang diuntungkan lah. Salah satunya kan mungkin perbankan mungkin juga diuntungkan ya. Kemudian kalau properti sih saya pikir walaupun suku bunganya mungkin lebih rendah, tapi mungkin mereka efeknya belum terlalu besar ya. Karena mungkin spekulan-spekulan yang dulunya ada itu kan sekarang kan nggak ada ya. Walaupun memang KPR akan positif ya dengan adanya penurunan suku bunga gitu ya. Dan yang lainnya mungkin yang tidak terpengaruh oleh suku bunga ya tapi diuntungkan oleh Lebaran dan lain-lain itu mungkin kan konsumer juga mungkin masih diuntungkan gitu ya. Cuman sekarang pertanyaannya adalah kalau misalnya Fed itu tidak menurunkan suku bunga, bagaimana BI tindakan BI gitu ya? Apakah mereka akan tetap menurunkan suku bunga juga seperti yang diutarakan, atau akan menahan gitu? Karena kalau misalnya Fed-nya turun tapi Fed-nya tidak menurunkan suku bunga, tapi BI-nya menurunkan suku bunga, berarti kan itu ada tekanan ke rupiah gitu ya. Jadi ini memang suatu hal yang perlu kita cermati antara yang kita inginkan dengan yang akan bisa terjadi gitu. Oke. Dan dengan adanya political year, Pak Surya, dan Oktober nanti akan ada pergantian pemerintahan. Apakah ada sektor-sektor juga yang memang secara medium sampai long term diuntungkan dengan pemerintahan yang baru ini, Pak? Ataukah sebenarnya sentimen dari kemarin quick count dan ya kemungkinan besar pemilu akan berlangsung hanya satu putaran saja ini sepertinya sudah price in dengan penguatan yang terjadi selama 3 hari setelah quick count terjadi itu? Bagaimana pandangan Anda? Kalau quick count sih memang menunjukkan bahwa pilpres ini terjadi satu putaran ya, walaupun resminya KPU itu mungkin di akhir Maret ya. Tapi kita pikir misalnya itu tidak berubah aja ya, berarti kan pemenangnya adalah nomor 2 gitu ya. Nah, nomor 2 ini kan dapat dibilang kan meneruskan program-program yang ada sekarang gitu ya. Kurang lebih kayak gitulah. Nah, tapi memang setelah itu misalnya pun terjadi, kita mesti melihat kembali susunan kabinet. Susunan kabinet seperti apa itu kan sangat penting ya. Karena yang saya dengar, ini belum announce, tapi saya dengar bahwa dari beberapa data yang pernah sempat keluar lah. Mungkin pendapatan pajak dan bea cukai itu mungkin kan nanti levelnya level kementerian ya. Jadi tidak di bawah Kementerian Keuangan lagi gitu. Nah kalau misalnya itu terjadi mungkin konsentrasinya kan agak berbeda ya. Jadi itu sangat penting untuk diperhatikan seperti apa gitu susunan kabinetnya. Baik. Nah sekarang kembali lagi Pak kepada ISG atau market. Jika sekarang memang akan volatil atau sideways di kisaran 7.200 sampai 7.300, bagaimana ekspektasi Anda ISG ini akan ditutup finish pada tahun 2024 ini? Dengan asumsi ya Fed sudah menurunkan suku bunga, pemerintahan Indonesia ini di domestik ini akan berlangsung per Oktober ini dan juga ada banyak-banyak asumsi-asumsi lainnya. Tapi geopolitik juga masih berjalan, Timur Tengah masih berjalan. Gerak ISG akan kemana sampai akhir tahun? Mungkin secara base mungkin bisa kita 7.600 atau kalau lebih optimis mungkin sudah 7.800 ya. Karena sebetulnya kan EPS kita itu kan sebetulnya kan naik terus ya, harusnya tumbuh terus gitu. Tahun lalu tapi indeks kita nggak kemana-mana gitu. Dan itu berarti kan dengan adanya pertumbuhan EPS tapi indeks harga saham gabungannya tetap stay di level-level yang mirip-mirip gitu ya. Berarti kan valuasi dari bursa kita kan menjadi murah sebetulnya ya. Karena tahun ini pun saya pikir sih misalnya seperti Big Bang itu akan terjadi pertumbuhan laba bersih kembali gitu. Jadi tahun lalu sudah all time high, tahun ini akan all time high juga gitu ya. Walaupun memang ada beberapa saham yang dapat dibilang new economy mungkin masih mencatatkan kerugian gitu ya. Tapi saya pikir sih secara keseluruhan EPS dari indeks kita bursa kita ini kan akan tumbuh gitu. Jadi seharusnya sih dengan asumsi seperti itu
Harusnya sih indeks bisa di 76 sampai 78 gitu kira-kira ya. Ya 76 sampai 78 nih. Itu kita harapkan bersama 7.800 juga sudah cukup luar biasa tinggi gitu ya. Dan Susi silakan. Kalau dari Susi sendiri bagaimana rentang-rentang yang akan dicapai IHSG sampai akhir tahun dan juga rentang-rentang pergerakan rupiah. Sebagai penutup diskusi kita sore ini. Kalau sesuai dengan yang tadi dibicarakan ya, memang rentannya itu berada di level 7.700 hingga 7.800 ya. Kalau optimisnya, di mana catatannya seperti yang Safrinas bilang, The Fed akan turunkan suku bunga, BI juga turunkan suku bunga, dan ekonomi kita masih bisa tetap bertumbuh di atas level 5%.